Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Windy. Terakhir aku kayaknya jadi host ya di HMO. Aku host udah cukup lama, kayaknya bulan lalu, bulan Maret ini belum ada. Jadi kita ketemu lagi di 4 HMO, tapi Windy sebagai pemateri. Ya, pemateri itu yang sharing ke teman-teman. Nah, malam ini materinya adalah tentang mindset. Oke, mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Next, Mbak Daisy. Nah, ini adalah sekilas sedikit ya tentang aku. Jadi malam ini tuh nggak cerita tentang aku aja, teman-teman ya. Tapi lebih ke bercerita tentang proses aku di Oriflame. Nah, aku ibu rumah tangga dan lulusan S1 aja, teman-teman ya. Sempat mau kepikiran untuk S2 karena aku orangnya itu suka belajar ya, suka apa sih, dulu nggak suka belajar, dulu ya nggak suka baca, tapi sejak apa sih, sejak kuliah sih, kuliah aku mengenal namanya jualan, namanya bisnis. Aku mulai saat itu aku suka beli buku marketing ya, suka beli buku bisnis, dan waktu itu tuh belum ada bisnis apa-apa, cuma online shop doang, tapi aku suka belajar. Ya semoga suatu hari bisa S2 ya. Eh, aku tinggal di Pontianak, orang Pontianak asli, dan mm, hampir hampir seumur hidup aku di Pontianak. Tapi teman-teman ya, aku pengen punya rumah di kota lain juga ya, biar aku bisa ke sana kemari, traveling ke sana kemari ya, amin. Dulu aku hanya menjalankan online shop. Jadi online shop itu waktu 2010 pada saat aku mulai kuliah. Dan jadi aku tuh nggak habis lulus SMA nggak langsung kuliah. Aku sempat ninggalin bangku pendidikan itu 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun itu aku sempat ke Cina kuliah, lalu sempat bukan nganggur ya, cuma di Pontianak dan sambil ngajar kursus aja ya, cuma untuk isi waktu. Dan akhirnya baru kuliah. Dan kuliah itu pun karena terpaksa sebenarnya ya. Jadi walaupun aku suka belajar, sebenarnya aku nggak suka namanya pendidikan yang formal, teman-teman. Ya dulu ya nggak suka kuliah ya, sampai dipaksa papaku untuk kamu harus kuliah. Kalau nggak kuliah, papa nggak mau gitu loh. Jadi kesannya tuh waktu itu aku nggak mau kuliah, dan aku maunya langsung kerja gitu kan. Memang pada dasarnya tuh udah suka duit, teman-teman ya, suka bisnis lah intinya. Jadi disuruh papaku ke Australia kayak Winda yang kemarin jadi host hari kedua ya, hari ketiga kemarin ya sama Lydia. Dia ke Australia, akunya ke Jogja, teman-teman. Jadi aku kuliah di Jogja, aku nggak mau jauh-jauh dari Indonesia karena aku suka banget Indonesia. Nah, aku join Oriflame itu 2016. Ketika itu aku sudah menikah ya, bisa dibilang menikah muda juga ya, 26 tahun, kalau 26 atau 25 tahun waktu itu. Nah, waktu itu ya jadi ibu rumah tangga biasa yang sehari-hari di rumah, bosen. Aku juga nggak bantu bisnisnya suami ya, karena aku nggak suka campur gitu loh. Jadi aku merasa ya bisnis suami ya dia yang jalankan gitu. Aku online shop ya aku online shop. Tapi makin ke sini kok online shop aku nggak berkembang waktu itu. Dan aku merasa sudah 6 tahun ngerjain online shop dari 2010 sampai 2016, jadi reseller orang lain, yang kaya itu supplier ya, bukan aku gitu loh. Karena aku dasarnya itu suka duit, jadi aku merasa ngapain aku kerjaan kayak gitu, masa 6 tahun ya penghasilan aku cuma 2 jutaan, dia 2-3 juta. Dan waktu itu ya oke aja sih sebenarnya ya untuk ukuran anak kuliahan ya. Tapi makin udah jadi ibu rumah tangga, udah tahu nih kalau punya anak pengeluaran bertambah gitu kan. Terus setelah punya anak, ini itu tuh semuanya mau dibeli gitu kan. Jadi ya nggak mungkin dong kita minta duit sama suami lagi gitu kan. Pasti suami juga namanya ada bisnis, dia butuh uang juga untuk memutar bisnisnya. Jadi kita nggak mungkin bisa apa sih minta duit untuk ini itu enggak. Jadi dari situlah aku merasa aku harus punya penghasilan yang lebih banyak. Dan 2016 itu bulan Februari aku
melahirkan, sebelum bulan Februari aku udah cari tahu tentang Oriflame. Ya, tidak ada yang ngajakin aku, tidak ada yang mengenalkan Oriflame ke aku secara langsung, tapi aku tahu Oriflame itu ketika aku melihat postingan temenku di Facebook. Ya, dia tulis ya dapat 1,5 juta dari Oriflame. Dari situ aku melek teman-teman ya, aku penasaran gitu loh, kok bisa sih di Oriflame dapat 1,5 juta? Emangnya dia jualan atau apa gitu kan? Nah, dari situ karena emang rasa ingin tahuku itu besar, aku cari tahu tentang Oriflame di Google, di Facebook, dan akhirnya aku tertarik, teman-teman. Nah, jadi dari ingin tahu, jadi tertarik, penasaran, dan akhirnya aku join di bulan Mei 2016. Nah, di bulan Mei 2016 itu, anak pertamaku itu usianya 2 bulan. Ya, sebenarnya sebelum melahirkan aku udah mau join gitu kan. Tapi dalam pikiranku nanti aku jadi mama baru, aku butuh penyesuaian dong, aku butuh karena aku merawat anakku sendiri kan. Jadi aku merasa kalau aku langsung join sekarang, aku takut nanti keteteran bisnis aku atau anak aku. Dan jadi akhirnya aku join setelah anak aku 2 bulan. Dan waktu itu bulan pertama yang aku lakukan adalah aku belajar ya. Jadi kalau teman-teman lihat videonya Mbak Fonita tadi ya, kunci sukses Mbak Fonita adalah belajar, action, dan pantang menyerah. Ya, ini tinggal teman-teman duplikasi mulai dari yang 1, 2, dan 3. Belajar teman-teman. Ya. Kemarin aku ada live ya di Facebook aku tentang 10 tips supaya cepat menjadi senior manager. Yang pertama banget adalah belajar. Nah, jadi malam ini teman-teman tuh bukan cuma dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak, teman-teman itu sedang belajar. Belajar itu adalah salah satu tips untuk mencapai kesuksesan baik itu di Oriflame maupun di hidup kita, atau bisnis lain juga sama belajarnya. Jadi waktu itu bulan pertama aku belajar dan praktek ya, nggak cuma belajar teman-teman, tapi praktek, ada prakteknya juga. Misalnya aku dapat satu ilmu baru yang baru aku dapatkan, nah aku langsung praktek besoknya teman-teman. Jadi tiap hari itu nggak ada yang namanya aku skip belajar. Ya, jadi teman-teman yang baru mulai sekarang, baru mulai mau cemplung di Oriflame benar-benar serius, teman-teman harus mulai dari serius belajar. Nah, waktu itu bonus pertama aku 195.000. Ya, itu bonus 6%. Waktu itu aku langsung teman-teman ya, karena pertama kali dapat transferan dari perusahaan, jadi aku merasa ini benar ya Oriflame ya. Jadi Oriflame itu bukannya temenku yang dapat 1,5 juta itu tipu-tipu atau itu ditransfer sama upline-nya. Nah, jadi aku merasa aku dapat gitu, aku dapat uangnya langsung dari Oriflame PT Orindo Alam Ayu. Walaupun angkanya hanya 195.000 ya, masih jauh ya. Itu hanya 10% dari biasa aku online shop gitu kan, tapi nggak masalah. Disitulah yang menjadi pembuka aku serius di Oriflame. Jadi kalau teman-teman baru dapat WP1, baru dapat bonus yang masih kecil ya, mungkin nggak sampai 195.000, teman-teman jangan meremehkannya. Ya, jadikan itu sebagai pembukanya kalian untuk mencapai bonus yang lebih tinggi. Ya, jadiin motivasi. Oke, next Mbak Desi. Nah, apa sih yang udah aku dapatkan dari Oriflame? Banyak banget teman-teman ya. Aku ngelis ini aja sampai aku takut tempatnya itu nggak cukup ya. Kadang juga ada yang kelupaan ya, dan ada juga yang aku simpulkan ya. Kayak penghasilan ya. Kalau di total aku nggak tahu ya totalnya udah berapa ya. Ya sekian, sekitar itu 1 bulan teman-teman ya. Total cash award kalau teman-teman belajar yang semalam tentang success plan, ada namanya cash award atau yang disebut Lydia itu deposito 7 juta, 10 juta, 14 juta, yaitu namanya cash award, dan yang sudah aku dapatkan itu 164 juta. Terus dapat car reward juga, ya. Car reward itu reward yang diberikan Oriflame kepada member yang mencapai level atau title Diamond Director. Jadi
teman-teman bisa dapat juga. Jadi bukan aku aja yang dapat, tapi kalian juga bisa dapat kalau kalian mencapai Diamond Director. Ya, waktu itu ya galau banget teman-teman ya. Karena sebenarnya aku tuh dapatnya tuh yang CRV, ya CRV atau rumah gitu kan. Nah waktu itu aku udah mantep pilihnya CRV ya karena aku pengen punya mobil sendiri yang aku nyetir pribadi gitu kan yang untuk untuk pribadinya aku kegunaan pribadi dan ternyata dikasih pilihan sama Oriflame Windy mau si RV atau Fortuner padahal awalnya tuh udah mikir si RV gitu kan tapi dikasih pilihan lagi Fortuner dan aku tipenya itu memang susah memilih teman-teman tapi kalau udah memilih aku akan fokus di sana gitu jadi akhirnya aku pilih Fortuner, teman-teman. Nah, pilih Fortuner, habis itu galau lagi. Kenapa? Disuruh pilih warna, ya. Disuruh pilih warna, aduh warna apa ya gitu loh. Aku searching di websitenya Toyota kan. Habis itu aku lihat-lihat warnanya. Habis itu aku tanya ke papaku, mamaku, habis itu kakak-kakakku, aku tanya bagusnya yang mana ya warnanya karena aku juga susah memilih kan terus kakakku ini, papaku ini, mamaku ini, pokoknya beda-beda warnanya. Dan itu benar-benar bikin galau teman-teman. Dan akhirnya aku memilih warna putih ya karena mamaku yang pilih warna putih sebenarnya. Ya aku bukan penyuka mobil putih, cuman karena aku mengerjakan Oriflame itu untuk membanggakan papa mamaku ya teman-teman ya. Jadi aku memilih ikut mama aja deh ya karena nggak salah papaku bilang warna apa aja sama. Yang penting itu itu uh, bisa kamu manfaatin gitu loh. Jadi papaku nggak pilih, jadi aku ngikut keputusan mamaku pilih warna putih. Jadi beneran ya kalau kita dapat hadiah dari Oriflame itu tuh galau banget, apalagi disuruh pilih teman-teman. Mau duit atau barang apalagi ya itu tuh kayak dilema banget. Mau pilih duit tapi sayang barangnya juga suka, mau pilih barang duitnya mentahnya kan lebih bisa dipakai untuk yang lain gitu loh. Jadi teman-teman juga akan mengalami kegalauan seperti itu kalau kalian benar-benar ngerjain Oriflame dengan serius. Nah, aku juga peraih tiket traveling. Kalau traveling di Indonesia, udah ke Bali dan ke Jogja, ya selama berapa tahun ya? 2017, 18, 19, 20. 4 tahun berturut-turut itu ikut acara Beauty Entrepreneur Summit dan itu tuh seru banget teman-teman ya jadi kadang kita tuh ya dulu ya aku ngerjain Oriflame ya aku memilih online teman-teman ya aku memilih Mbak Fonita sebagai upline aku yang jauh dia di Jakarta aku di Pontianak itu kenapa padahal di Pontianak juga ada member Oriflame leader Oriflame yang levelnya udah tinggi yang bisa membina aku kan tapi aku memilih online jauh biar Mbak Fonita nggak datangin aku. Coba dulu tuh aku bayanginnya seperti itu. Aku nggak suka didatengin upline. Pasti dikejar-kejar terus gitu kan. Nah aku nggak suka. Dan itulah yang membuat aku gabung sama Mbak Fonita. Kita sama-sama sukanya online. Tapi setelah ikut acara offline-nya Oriflame, teman-teman ketemu teman-teman yang sama-sama semangat, sama-sama optimis ya, sama-sama tuh punya satu tujuan, pengen sukses ya, pengen mengubah hidup, itu tuh beneran ya. Kayak kita masuk ke satu ruangan yang semuanya tuh positif, 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 positif gitu loh. Ya nggak mungkin kan kita sendiri negatif di sana, kita nggak mungkin menang melawan positif ya kan. Mau nggak mau kita jadi ikut positif ya, yang awalnya nggak suka ketemuan sama orang gitu kan. Jadi karena acara offline teman-teman seperti Beauty Entrepreneur Summit, itu tuh beneran ya membuat ketagihan untuk offline. Bahkan sekarang udah 1 tahun nggak bisa ketemu-ketemu bikin acara ataupun hadiri acara Oriflame itu beneran bikin kangen banget ya. Merasa aduh pengen banget ya rame-rame, seru-seru kayak gitu. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk mendapatkan Beauty Entrepreneur Summit ini di tahun depan 2022. Itu belum tahu ya kemana, bulan April diumumin, teman-teman harus dapat itu ya. Beneran kalau udah ikut sekali, kalian bakalan ketagihan setiap tahun untuk ikut. Dan itu beneran dikasih sama Oriflame, kesempatan itu nggak boleh dilewatkan.
Nah, terus untuk traveling ke luar negeri, aku udah pernah ke Paris, waktu itu satu tiket doang, 2018. Ke Stockholm 2019, aku sama mamaku, ya, waktu itu juga banyak lah cerita ya. Mamaku tuh nggak percaya aku bakalan bawa dia ke Stockholm, teman-teman ya. Mama aku bilang, nggak usah lah, ya nggak usah lah, kamu yang pergi sendiri aja gitu kan. Aku bilang, mama, ini tuh dikasih sama Oriflame, mama nggak usah keluar duit sepeser pun ya, kita dikasih Oriflame, mama tuh tinggal isi formulir ini, lalu kasihin aku fotokopi paspornya, lalu paspor aslinya, kita pergi foto untuk foto pas foto, habis itu mama tinggal tunggu jadwal untuk apply visa. Ya, jadi itu mama tuh kirain bakalan kayak beli tiket sama Oriflame, teman-teman. Aku bilang, mama tenang aja, enggak. Ya, mama tinggal bawa koper nanti untuk apply visa, itu pun pesawatnya udah dipesenin sama Oriflame, lalu kita tinggal tunggu jadwal Agustus 2019 untuk berangkat. Ya, jadi pertama kalinya aku bawa mamaku ke Eropa, teman-teman ya. Mamaku tuh udah pernah ke Australia, New Zealand, Asia ya. Dia belum pernah ke Eropa, Amerika, Afrika. Ya, jadi aku tuh pengen banget, pertama kalinya aku pengen kenalin mamaku, ini loh Stockholm ya, ini loh Swedia, ini loh negaranya Oriflame gitu. Karena selama aku kerjain Oriflame 2016 sampai 2019 ya, mamaku tuh tahu aku ngerjain Oriflame, mamaku tahu aku berhasil di Oriflame, tapi mamaku tuh belum mengenal Oriflame-nya, teman-teman. Jadi itulah ajang aku mengenalkan Oriflame ke mamaku. Dan setelah pulang dari Stockholm 2019 itu, beneran mamaku tuh langsung melek ya. Kalau bisa dibilang mamaku jadi member, dia bakalan ya, kalau masih muda ya, dia bakalan ngerjain Oriflame-nya ngebut. Karena udah secinta itu sama Oriflame, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pengen orang di sekeliling kalian support kalian, ya, bawalah mereka mengikuti acara Oriflame. Ya, kalau berkesempatan ya, kayak ikut trainingnya atau acaranya yang seru-seru, kumpul sama upline-nya dan lain-lain, bawalah mereka ikut, teman-teman. Biar mereka merasakan aura positif dari Oriflame itu. Nah, terus berikutnya Spanyol 2021 juga aku dapat awalnya 2 tiket. Terus karena undur kan 2020 jadi 2021 aku dapat lagi 1 tiket. Jadi 3 tiket. Awalnya tuh aku mau bawa papaku ya. Bawa papa, cuman karena bisa dapat 1 tiket lagi, aku bilang bawa mama juga. Jadi bawa papa mamaku. Dan ternyata yang Spanyol batal dan dijadiin duit, teman-teman ya. Tahu nggak sih, yang pulang dari Stockholm itu, mamaku langsung nanya, kapan ya ke Stockholm lagi ya? Jadi aku bilang, mama tenang aja, kalau ada ke Stockholm aku pasti ajak mama lagi, karena mama udah suka banget sama negara Swedia, dan terutama ke Stockholm itu rasanya adem dan itu enak banget. Ya, jadi negara yang sangat ramah gitu loh, teman-teman. Jadi nggak salah lah kita memilih Oriflame, perusahaan dari negara Swedia ya, kayak udah jadi kampung halamannya kita, teman-teman. Indonesia kampung halaman kita, tapi Swedia juga kampung halaman kita. Ya, itu yang aku rasakan, teman-teman. Ya, jadi Spanyol itu 3 tiket nggak jadi, lalu diganti duit sama Oriflame 60 juta. Ya, karena 60 juta tiket Spanyol ini buat papa mama, jadi aku berencana untuk membelikan mereka sesuatu yang mereka butuhkan. Terus Los Angeles juga 2 tiket, ini visanya tuh udah keluar, teman-teman. Visanya tuh udah keluar 5 tahun, coba. 5 tahun, dan itu tuh beneran udah dapet, udah ada di paspor, ya, dan nggak jadi, teman-teman. Ya, nggak jadi karena pandemi, nggak apa-apa, dan diganti duitnya sama Oriflame 50 juta. Ya, terus aku juga meraih cash award double 2 kali 42 juta. Ini udah masuk ke rekening teman-teman ya, tahun 2020 dapat masuknya. Terus dapat split out bonus juga. Ini dulu programnya Oriflame waktu tahun 2019 ya, dapat cash reward yang 50 juta pengganti Los Angeles dan 60 juta pengganti Spanyol. Ya, aduh, sekarang
ngomongnya tuh puluh-puluh juta ya. Dulu nggak kepikiran seperti ini, teman-teman. Bayangin ya, tujuan awal aku di Oriflame adalah untuk dapat 2 sampai 3 juta. Itu doang, teman-teman. Tapi di Oriflame ya, apa yang kita mau dikasih, teman-teman. Jadi jangan nanggung-nanggung maunya. Aku cuma mau 500.000, aku cuma mau 1 juta. Iya, kalau udah dapet teman-teman harus upgrade. Ya, jadi kayak aku ya, 2 sampai 3 juta sudah dapat waktu itu di bulan ketiga kalau nggak salah ya. Aku nggak berhenti, teman-teman. Ah, udahlah, dapat 2-3 juta mah udah cukup gitu kan. Enggak, tapi karena aku belajar sukses plan Oriflame, aku tahu bisa dapat 5 juta ya. 5 juta aku kejar, teman-teman, dan aku upgrade lagi. Ya, upgrade 10 juta, 20 juta, 30 juta. Pokoknya upgrade terus ya. Jangan malu-malu untuk mengupgrade apa yang kita mau itu di Oriflame. Karena semua akan menjadi nyata. Oke, lanjut lagi leaders driver, beberapa macam, HP lah, tab lah, duit lah, banyak ya. Terus hadiah kecil ya, setiap bulan kayak mesin kopi, ya kayak tas, dompet, kacamata, semuanya pasti dapat, teman-teman. Terus waktu bersama keluarga, itu aku dapatkan karena Oriflame. Ya, kalau mungkin kalau aku nggak jalanin Oriflame, mungkin aku sekarang udah lagi bisnis di luar, teman-teman. Ya, karena aku nggak mungkin stay di rumah terus ya. Aku memang punya jiwa sebagai ibu rumah tangga yang suka di rumah doang, tapi aku pasti akan memacu diri aku sendiri untuk menghasilkan. Kalau menghasilkan di luar Oriflame, pasti mau nggak mau kan harus di luar terus ya. Mau nggak mau harus kerja di luar atau bisnis di luar, nggak mungkin bisa bisnis di rumah ya. Dan karena Oriflame itulah aku punya waktu untuk bersama keluarga aku 24 jam. Bayangin, teman-teman ya. Sama anak 24 jam ya, sama suami 24 jam. Jadi itu kerasa bener-bener sesuatu yang bikin aku happy banget. Terus yang berikutnya, komunitas yang solid dan kompak. Jadi di Oriflame kita bukan cuma dapat puluh juta, juta ya, jalan sana jalan sini gitu ya. Tapi yang cukup penting juga adalah komunitas, orang-orang yang memiliki kebersamaan, kekeluargaan, dan itu hanya bisa kita dapatkan di Oriflame. Kenapa? Bisnis di luar memang punya komunitas belajar, tapi di balik itu punya persaingan, teman-teman. Ya, kita di Oriflame, kita belajar bareng-bareng, tidak ada namanya persaingan. Nah, itulah yang hanya bisa kita dapatkan dari Oriflame. Mungkin teman-teman belum ngerasain gitu kan, tapi kalau kalian makin lama di Oriflame, kalian akan ngerasain bahwa kita di sini tuh bukan cuma dapat duit aja, tapi kita dapat persaudaraan, kekeluargaan, ya, dapat keluarga baru, ya, dapat teman yang sahabat, ya, yang awalnya nggak kenal, jadi bersahabat, ya, jadi benar-benar menjalani hidup ini tuh sangat bermakna, teman-teman. Oke, next Mbak Desin. Nah, apa sih yang aku kasih ke Oriflame? Teman-teman mungkin tadi melihat banyak banget ya yang udah aku dapatkan dari Oriflame. Tapi di balik itu, aku juga memberi Oriflame, teman-teman. Ya, apa yang aku berikan ke Oriflame? Satu, waktu aku. Ya, jadi dalam 24 jam, ada waktu sekian jam yang aku kasih ke Oriflame. Khusus, aku spesialkan Oriflame, teman-teman. Ya, aku punya tanggung jawab menjadi ibu, gitu kan. Aku punya tanggung jawab untuk ngasuh anakku sendiri, kerjain kerjaan rumah, gitu, tanggung jawabku. Tapi aku tetap membagi waktu aku untuk Oriflame. Yang kedua, aku membagi pikiran aku untuk Oriflame, untuk tim aku, untuk apa yang menjadi kewajiban aku di Oriflame. Ya. Yang ketiga, energi. Ya, energi itu ya gak terbuang sia-sia. Aku keluarkan energi aku untuk Oriflame aku, bisnis aku, ya, untuk tim aku, untuk member aku, untuk apa? Untuk ngajarin mereka, untuk memotivasi mereka, ya, untuk mencari orang yang benar-benar mau bareng-bareng aku menjalani Oriflame ini sampai sukses. Yang berikutnya, keringat, teman-teman. Ya, siapa bilang di Oriflame kerjain online nggak ada keringatnya? Ada ya. Kalau cuaca lagi panas gitu kan, ya, lagi mati lampu,
apakah kita memilih untuk tetap kerjain atau enggak ya, itu kan berkeringat. Nah, jadi semua termasuk air mata, teman-teman. Ya, Bau ini pernah nangis nggak di Oriflame? Ya pernah lah, teman-teman ya. Nggak mungkin perjalanan aku sukses itu lancar banget. Nggak mungkin, teman-teman. Ada air mata, ada keringat yang terbuang ya. Kalau mau diingat-ingat, itu bisa bikin aku nangis lagi, tahu nggak sih? Ya, jadi intinya itu adalah cinta, teman-teman. Ya, secinta itu aku sama Oriflame. Ya, makanya Oriflame bisa kasih aku banyak banget. Jadi bukan karena Oriflame kasih aku yang sebanyak tadi listnya, baru aku kasih cinta ke Oriflame, baru aku kasih waktu ke Oriflame. Enggak, teman-teman. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang, kalau teman-teman mau seperti aku, mau seperti Mbak Fonita, mau seperti upline kalian yang lain, berikan ini dulu ke Oriflame. Waktu, pikiran, energi, air mata, keringat, dan intinya adalah cinta, teman-teman. Ya, jadi berikan dulu ke Oriflame, baru Oriflame bisa kasih balik ke kita dalam bentuk reward ini, reward itu, cash award ya, terus jalan-jalannya dan lain-lain, baru bisa dapat itu. Ya, oke, next Mbak Desi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke proses, teman-teman. Ya, di Oriflame kita punya tugas. Ya, kalau teman-teman mau sukses, ya, di Oriflame kalian harus tahu 3 tugas pebisnis ini. Soalnya belum berubah ya Mbak Desi. Masih yang cinta-cinta, lope-lope kayaknya di tempat. Oke. Ya, 3 tugas ini tuh tugas dasar yang harus kita tahu. Bahkan teman-teman ketika baru join pun, ya udah belajar getting started, teman-teman sudah seharusnya tuh udah tahu yang namanya tutup poin, yang namanya rekrut atau membangun tim, yang namanya bina tim. Kalau kalian nggak ngerti, bertanyalah ke upline, ini tuh tugasnya kayak gimana sih? Tutup poin itu wajib nggak sih? Tutup poin itu kayak gimana caranya? Rekrut itu gimana caranya? Bina itu gimana caranya? Teman-teman tanya ke upline-nya. Jangan diam-diam aja, udah nggak ngerti, diam-diam aja. Ya upline mah taunya kalian udah tahu, ya udah dijelasin 1 kali, upline udah nganggap kalian tahu kalau kalian nggak tanya, teman-teman. Ya, bertanyalah kalau kalian nggak ngerti 3 tugas pebisnis ini. Inilah yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang. Tiap bulan ya tutup poin sekali doang gitu kan. Tiap bulan ya rekrut, 30 hari rekrut, 31 hari rekrut, teman-teman. Bina tim juga dilakukan sehari-hari, teman-teman. Ya, jadi ini tugas pebisnis. Next, Mbak Desi. Jadi di Oriflame, teman-teman, itu kita kerja. Ya, jadi kita bukan main-main, kita bukan iseng-iseng. Ya, mungkin teman-teman join Oriflame iseng-iseng ya, coba-coba gitu kan. Iya, boleh. Awal-awal coba boleh. Setelah udah belajar mengenali Oriflame, teman-teman pengen juga sukses, teman-teman harus menganggap Oriflame ini sebagai kerja. Yang namanya kerja, ya pasti ada suka, ada duka, ya, ada happy, ada sedihnya, ada senangnya, ada ditolaknya, ya. Jadi ya kerja adalah hidup, teman-teman, ya. Kalau kerja, yang namanya kerja nggak ada suka dukanya, nggak ada menantangnya atau ada yang gampangnya, teman-teman, ya itu bukan kerja. Ya, itu tuh kayak apa sih? Itu bukan kerja, itu kayak lagi menikmati liburan. Ya, kadang menikmati liburan aja kita ada positif negatifnya, teman-teman. Ya, pergi liburan, ya misalkan pergi liburan, pesan hotel yang kelihatan di tempat beli voucher hotelnya bagus banget hotelnya, tapi sekali pergi ternyata hotelnya nggak bagus. Nah, ya semua proses di dalam hidup itu pun ada plus minusnya, ada enaknya, ada nggak enaknya, teman-teman. Di Oriflame juga sama, kita itu kerja dan pasti namanya kerja ada enak nggak enaknya, teman-teman. Oke, next Mbak Desi. Enak nggak enaknya itu adalah proses, teman-teman. Ya, seperti kalian dari kelas 1 SD.
ya pengen kuliah. Ya, dari kelas 1 SD sampai lulus SD, masuk SMP, terus SMA, akhirnya kuliah, itu tuh proses, teman-teman. Proses yang bertahun-tahun, 12 tahun. Nah, di Oriflame, kita tuh seperti itu. Kita sekarang ya daftar TK mungkin ya. TK, belajar 3 bulan pertama kayak TK gitu kan. Terus habis itu, bulan keempat kita udah masuk SD. Itu udah lebih butuh belajar yang lebih banyak, dan kesuksesan yang mau kita capai itulah tingkat kuliah. Dan itu tuh benar-benar proses belajar, proses proses menghadapi ujian ya, ulangan, harus kerjain soal-soal latihan dari guru kita ya. Itu tuh sama prosesnya, teman-teman. Ya, jadi ya mau gimana menghadapi proses ini? Kalau kita mau sukses, hadapilah dengan mindset. Ya, mindset yang gimana? Yang positif, teman-teman. Nah, malam ini kita akan bahas tentang mindset. Next, Mbak Desin. Jadi mindset itu adalah cara berpikir kita, ya. Cara berpikir yang sudah tertanam di otak kita, teman-teman. Ya, jadi kalau kita berpikir, pasti kan kadang ada malaikatnya, ada setannya, benar nggak? Ada positif, ada negatifnya. Dan kalau teman-teman mau sukses di Oriflame, tetap paksain diri untuk tetap positif, ya, tetap di dekat yang namanya positif. Belum berubah ya, slide-nya Mbak Daisy. Jadi mungkin selama ini teman-teman menjalani bisnis yang lain ya di luar Oriflame, teman-teman tuh nggak kepikiran namanya mindset. Ya, nggak kepikiran. Mungkin selama ini jualan-jualan aja ya. Itu tuh nggak perlu mindset yang kayak gimana kalau jualan, teman-teman. Tapi kalau mau berbisnis itu tuh mesti ada mindsetnya. Ya, dan mindset ini benar-benar ya harus dipelajarin, harus dilatihan, teman-teman. Nggak bisa cuma namanya ngomong doang, itu nggak bisa, teman-teman. Ya, oke, next Mbak Daisin. Nah, ini tantangan yang sering kita temui di Oriflame, teman-teman. Ya, aku yakin lah ya dari pertanyaan semalam aja udah banyak bahas tentang ini. Satu, teman-teman kadang malu, kadang takut, kadang nggak berani ya. Disuruh upline, tawarin ke tetangganya, aduh malu ya, aduh takut, nggak berani ya. Itu wajar sih, wajar. Ya, wajar itu bisa teman-teman temui ya di awal-awal, teman-teman. Di awal-awal kalian ngerjain Oriflame. Ya, ini awal, tapi kalau teman-teman udah berhasil melewati rasa takutnya, rasa malunya, rasa nggak berani, teman-teman bakalan akan nggak takut lagi, ya, akan nggak malu lagi, ya, akan berani, teman-teman. Itu ya benar-benar aku rasain ya. Dulu ketika aku baru awal join Oriflame, aku mau posting di Facebook. Aduh, bukannya aku nggak bisa posting ya, aku malu, teman-teman. Ya, malu, takut diketawain teman ya. Ini kok Windy ngerjain Oriflame ya. Aku tuh udah berpikir yang negatif. Tapi karena aku ya pikiran aku, mindset aku putar jadi positif, aku mikirnya ngapain aku malu gitu kan, yang dapat duitnya aku gitu kan, bukan duit mereka, aku dapatnya dari Oriflame. Terus aku udah memutuskan untuk mau ngerjain Oriflame, ya aku harus memecahkan tembok rasa malu aku, rasa takut aku. Dan akhirnya aku postingan pertama aku di Facebook, dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang, teman-teman ya. Jadi konsistennya aku itu dari awal aku join, ketika aku memutuskan untuk aku akan memecahkan tembok rasa malu, rasa takut, rasa nggak berani aku. Ya, jadi teman-teman, bagi kalian yang masih merasa malu, takut, dan nggak berani, benar-benar ini harus dipecahkan. Ya, oke. Yang sering kita temuin lagi adalah ditolak prospek. Ya, aduh, ditolak prospek rasanya dunia runtuh ya. Ini banyak banget kan yang dapat hal kayak gini kan, nggak cuma teman-teman ya, aku aja masih ditolak prospek ya, yang
yang apa sih, orang yang terang-terangan tuh udah tahu apa yang aku dapatkan dari Oriflame. Mereka apa? Mereka cuma tepuk tangan, mereka cuma kasih selamat. Ketika aku ngajak mereka untuk ikutan, ya mereka nggak mau, teman-teman. Ya, ini juga aku rasakan. Yang ketiga, member gabung tapi tidak serius. Ya, ini juga banyak banget ya, teman-teman. Serius nggak serius, itu pilihan mereka. Nggak bisa kita paksain, ya. Mau kita udah ceramahin 10 hari 10 malam, ya, mau 30 hari 30 malam, mereka nggak bakalan serius kalau memang mereka sendiri nggak tergerak hatinya dari dalam dirinya, ya. Jadi aku juga punya teman-teman leader yang awal-awalnya nggak serius, ya, nggak cuma ngejar hadiah, cuma jadi pemakai, tapi akhirnya mereka bisa serius di Oriflame. Memang itu dari dirinya, teman-teman. Tapi itu juga ada usaha dari kita juga sebagai upline. Yang keempat, dicuekin member, ya. Siapa di sini yang sering dicuekin member, di read doang, ya, di apa sih, di blog, ya, itu juga terjadi sama aku, teman-teman. Ya, banyak yang kayak gitu. Ya, bahkan member yang awalnya setelah daftar, dia bilang mau serius dan akhirnya tiba-tiba di-blok, ya. Itu tuh tantangan, teman-teman. Tantangan kita yang sering kita alami. Yang kelima, ketemu member yang nyebelin banget, ya. Aduh, ngomongnya kok sombong banget gitu kan. Belum apa-apa tuh udah ngerasa dirinya tuh hebat, ya. Banyak yang kayak gitu, teman-teman. Ya, terus ada member yang gaptek juga, ya. Atau member yang tidak sesuai dengan keinginan kita maunya dia kerjanya A, ya. Dia maunya yang B, ya. Kayak bertolak belakang gitu kan. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi inilah yang akan kita bahas nantinya, teman-teman. Nggak perlu khawatir dengan masalah-masalah ini, ya. Ini akan terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita punya mindset yang bagus, kita nggak akan mikirin tantangan-tantangan ini. Nah, malam ini aku akan bahas tentang 2 macam orang, ya. Jadi di Oriflame, ya, ada 2 macam member. Satu, ya, dia menganggap Oriflame itu penting. Yang kedua, dia menganggap Oriflame biasa aja, ya. Jadi teman-teman juga sambil kalian memilih kalian mau jadi orang pertama atau orang kedua di setiap slide. Ya, jadi kalian menganggap Oriflame itu penting nggak sih, teman-teman, buat kalian, buat hidup kalian? Kalau mungkin itu nggak terlalu penting buat kalian, tapi penting nggak sih buat keluarga kalian? Ya, jadi teman-teman sambil introspeksi. Kalau kalian merasa Oriflame itu biasa aja, teman-teman hadapi tantangan yang tadi, kalian akan merasa, aduh, ngapain aku kerjain Oriflame, ya. Di luar Oriflame aku disanjung-sanjung, aku ditinggi-tinggiin, ya. Di Oriflame aku dicuekin, ya, aku diremehin, aku ditolak orang, aku dijauhi teman-teman, ya. Kalau teman-teman mikirnya Oriflame biasa aja, kalian akan pergi dari Oriflame. Kalian akan menyerah ketika kalian menghadapi tantangan itu, teman-teman. Tapi kalau kalian merasa Oriflame itu penting, Oriflame bisa membuat hidup kalian lebih enak, lebih nyaman. Dengan Oriflame kalian bisa bawa anak-anak kalian jalan-jalan. Kalian dari Oriflame kalian bisa nyicil rumah, bisa nyicil kendaraan, atau kalian bisa beli sesuatu untuk orang tua kalian. Kalian menganggap Oriflame penting, mau tantangan apapun, ya, tadi cuma 5, kalau tantangannya 100, teman-teman nggak bakalan menyerah. Teman-teman akan jalan terus, kalian bakalan mikirnya tuh di depan aku ada namanya sukses. Ya, jadi prosesnya, tantangan-tantangan yang ada di proses, teman-teman nggak bakalan, aduh, kesandung dikit gitu kan, jalan-jalan, kesandung dikit, teman-teman nggak bakalan langsung jatuh, ya. Kalian bakalan bangkit lagi, teman-teman, ya. Terus ketemu genangan air, ya, yang cukup jauh jaraknya, ya, itu tantangan, ya. Teman-teman nggak bakal, aduh, balik deh gitu kan, balik deh, cari cara lain, enggak, ya. Kalian bakalan cari apa sih yang bisa aku pakai untuk melewati genangan air ini, ya. Jadi kalau kalian nganggap Oriflame itu penting, prioritasin, teman-teman, ya. Kenapa sih aku bisa cepat di Oriflame? Karena dari awal aku udah nganggap Oriflame itu penting, teman-teman. Ya, ada alasan yang membuat aku menganggap Oriflame itu penting.
Ya, ini pernah aku ceritakan dulu ya. Jadi aku tuh pengen banggain papaku ya, bahwa aku anak satu-satunya di Indonesia juga bisa sukses melalui Oriflame. Jadi aku beneran ngerjain Oriflame itu sepenting itu. Makanya aku bisa kasih waktu aku, bisa kasih energi aku, bisa kasih pikiran aku di Oriflame, teman-teman. Bisa kasih cinta aku ya. Cinta aku bilang Oriflame itu udah seperti anak aku sendiri ya. Kita sayang banget sama anak kita, teman-teman ya. Itulah sesayang itu kita sama Oriflame. Seharusnya seperti itu kalau teman-teman menganggap Oriflame itu penting. Jadi mau tantangan apapun ya lewat, ya jalan terus, nggak bakalan menyerah, teman-teman. Oke, next Mbak Desi. Yang dua macam orang kedua, teman-teman ya. Satu, orang yang selalu berpikir susah dan orang yang selalu berpikir aku bisa. Ya, nah ini teman-teman, kalau kalian udah nganggap Oriflame itu penting, ketika kalian ketemu tantangan yang 5 tantangan tadi maupun lebih, teman-teman ya pikirannya tuh bakalan mikirnya, aku bisa ngelewatin tantangan ini atau aduh susah ya, aduh batunya banyak ya, aduh member aku kayak gini ya, aduh waktu aku kok nggak dapet ya untuk Oriflame. Ya bakalan teman-teman tuh ya bisa memilih, udah menganggap Oriflame penting, pilihlah kalian mau bisa atau kalian mau menganggap itu susah, teman-teman ya. Susah itu pasti ya, nggak ada yang ngerjain Oriflame, nggak ada yang gampang, teman-teman ya. Tapi balik lagi ya, kita mau ngelewatinya atau mau berhenti atau mau balik ya. Kalau balik teman-teman mau mulai dari nol lagi ya. Aduh udah level 15% nih, mau naik SM kok susah banget ya. Katanya 15% lebih mudah loncat ke SM. Kenapa nggak naik-naik? Kenapa berbulan-bulan stuck terus ya? Nah itu teman-teman, ya disitulah kita diuji ya. Diuji apakah kita mau terus berpikir 15% ke SM itu susah, mau dapetin mesin kopi itu susah, atau teman-teman memutuskan untuk aku bisa mencapai ini, aku bisa mencapai SM, aku bisa namanya dapat mesin kopi, teman-teman. Ya jadi pilihan, benar-benar ngerjain Oriflame itu pilihan. Ya susah-susah, tapi memilih untuk mau bisa melewatinya atau teman-teman berhenti atau nyerah. Next, Mbak Desi. Yang dua macam orang berikutnya adalah, satu, kalau ketemu hambatan atau tantangan, dia pasrah aja. Yang kedua, kalau ketemu hambatan, dia cari jalan keluar atau solusi. Teman-teman ya, kalau kalian kekunci nih di rumah, ya, terus nggak ada kuncinya dibawa pergi sama suami atau sama siapa ya, kita kekunci nih sendirian di rumah, terus ya amit-amit ya, terus tiba-tiba ada kebakaran di samping rumah kita, amit-amit ya teman-teman ya, teman-teman bakaran duduk pasrah, aduh nggak ada yang bantuin aku, mau telepon misalnya, aduh nggak ada sinyal nih ya, telepon aduh nggak ada yang angkat nih. Apakah teman-teman akan pasrah doang atau kalian cari cara, pintu mana sih yang bisa aku dobrak, jendela mana yang bisa aku pecahkan ya. Di Oriflame gitu teman-teman. Jadi kalau ada hambatan, tantangan yang kita temui, mau itu besar atau kecil, kalian pasrah doang atau kalian cari jalan keluarnya. Benar-benar pilihan. Ya jadi mau semua tantangan apapun, teman-teman mau nanya, Mbak Winnie gimana cara ngeyakinin member, gimana cara bikin member kita serius, gimana supaya prospek kita percaya sama Oriflame. Kuncinya adalah kita, ya, kita ini sudah positif atau belum, kita ini udah punya mindset yang positif atau belum ya. Kalau teman-teman udah punya mindset yang positif, udah berpikirnya itu selalu positif, selalu ada jalan keluarnya, kalian nggak bakalan tanya hal-hal yang nggak perlu ditanyakan ya. Jadi aku berharap teman-teman yang udah mengikuti webinar mindset ini, kalian udah punya gambaran kalau nanti ketemu tantangan ini apa yang harus kalian lakukan. Ya, jadi bukan lagi nanya, tiap kali nanya, tiap kali nanya. Ada loh member yang kayak gitu, padahal dia udah tahu jawabannya, tapi dia nanya lagi ya.
nanyanya tuh nanya hal yang berhubungan seperti menghadapi tantangan. Ya, jadi aku bukan mau teman-teman nggak bertanya. Ya mungkin member baru nanya, oke, teman-teman ya. Baru ketemu satu kali hambatan, dia nanya, oke. Dia belum ikut webinar mindset, oke, teman-teman. Tapi kalau dia udah ikut webinar mindset berkali-kali, teman-teman, ya harusnya tuh udah mau mengubah pikirannya itu untuk ke yang positif. Ya, jadi teman-teman kalau ketemu hambatan, kalian milihlah mau pasrah aja ya, atau kalian mau cari jalan keluar, mau dobrak pintunya atau enggak, atau kalian kebakar di dalam, mau yang mana, pilihlah teman-teman ya. Oke, next Mbak Desi. Dua macam orang yang berikutnya adalah, satu, orang yang memilih untuk santai-santai dulu. Aduh, santai gitu ya, baru susah kemudian. Atau memilih untuk kerja cerdas dulu di Oriflame, baru bersenang-senang kemudian. Ya, seperti di gambar, kalian mau masa tua kalian tuh seperti apa? Mau masa tua kalian di rumah yang kecil aja, yang sempit-sempitan, yang nggak ada apa-apa, teman-teman, yang hidupnya susah, yang ngandalin anak, ngandalin cucu, atau teman-teman mau masa tua seperti yang ada di slide aku, yang kakek, nenek, yang opa, oma ini rekreasi, piknik, ya, kerjaannya cuma jalan-jalan doang, ya. Milih yang mana? Kalau teman-teman mau hidupnya itu, masa tuanya, masa pensiunnya enak, kerjain Oriflame-nya dari sekarang. Ya, bukan pensiunnya umur 60 tahun misalnya ya, kalian ngerjain Oriflame dari umur 55 tahun atau 50 tahun. 10 tahun untuk membangun Oriflame, ya, kalau beneran di umur 50 tahun baru teman-teman ngerjain Oriflame, itu udah telat. Ya, jadi ngerjain Oriflame, kalau ada yang nanya, aku telat nggak ngerjain Oriflame sekarang? Jawabannya kalau menurut aku adalah tergantung umur kamu. Kalau umur kamu masih ya di bawah 40, itu masih belum telat. Kalau sudah titit udah menuju 40, itu sebenarnya udah telat. Tapi teman-teman ya, asal kita mau umur berapapun, asal kita punya kemauan, ya bisa. Cuman kalau masih muda, masih umur 20-an, 30-an, itu tuh waktu yang paling produktif, waktu yang paling bagus untuk kerja, teman-teman. Energi masih bagus, ya, badan masih bagus, masih fit gitu ya, nggak mudah capek, teman-teman ya. Atau waktu kita juga masih banyak yang untuk have fun, ya. Jadi teman-teman jangan sia-siain waktu, jangan santai-santai dulu sekarang ya, teman-teman ya, pilihlah untuk kerjain Oriflame dulu, nggak rugi teman-teman ya, nggak ada namanya, aduh aku ngerjain Oriflame di masa mudaku, nanti aku kehilangan waktu masa mudaku ya, aku nggak bisa shopping, siapa bilang teman-teman ya, aku nanti nggak bisa jalan-jalan karena aku kerja terus, siapa bilang ya. Di Oriflame, kita kerja, kita juga punya waktu untuk senang-senang, teman-teman. Punya waktu untuk shopping, ada duitnya, teman-teman. Ya, punya waktu untuk traveling, ada duitnya. Dikasih lagi sama Oriflame yang gratis. Ya, jadi ya benar-benar pilih yang mana. Mau santai-santai dulu sekarang, tunggu umurnya udah 40-an, 50, teman-teman baru mulai mau ngejar di Oriflame, ya. Yakin teman-teman energi kalian masih sebagus sekarang ya. Ya kecuali kayak Mbak Fon itu orangnya memang dia workaholic, dia senang kerja, udah nganggap Oriflame itu sebagai hobi, teman-teman. Ya walaupun udah umur 40-an tapi itu energinya masih bagus. Itu kenapa? Ya karena ngerjain Oriflame tuh udah hampir 10 tahun, udah terbentuk ya, udah terbentuk jadi habit kerjain Oriflame itu. Jadi jangan samakan nanti kita udah umur 40 tahun bisa kayak Mbak Fonita lah gitu. Belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena kita sebelum 40 tahun kita nggak terbiasa kerjain Oriflame. Ya. Jadi teman-teman pilih aja mau senang-senangnya kapan. Next Mbak Desi. Ya, ini teman-teman. Ya, kalau kalian udah pilih dua macam orang, ya, itu kalian maunya yang mana? Aku mau bilang ke teman-teman, di Oriflame itu tidak ada persaingan, ya. Tidak ada namanya saingan sama si A, si B, si C, nggak ada.
Ya, yang ada itu kita saingan sama waktu kita, teman-teman, umur kita, umur orang tua kita, umur anak kita. Kayak kita tuh ngebut sama mereka. Ya, ngebut-ngebutan aku sama waktu aku ya. Aku umur berapa gitu kan. Tiba-tiba udah umur 30, tiba-tiba udah umur 40 gitu kan. Kita lagi kejar-kejaran sama waktu kita dan kita kejar-kejaran juga sama umur orang tua kita. Waktu orang tua kita udah umur berapa, udah 60-an misalnya ya, kayak mamaku ya. Aduh, mereka bisa hidup sampai umur berapa ya? Kita sih amin-amin ya, mereka bisa hidup sampai 80 tahun, 80 lebih. Aku masih punya banyak waktu untuk bahagiain mereka. Tapi kan namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Ya, kita berharap yang bagus. Tapi yang nantinya datang kayak gimana, kita hanya bisa pasrah. Ya, jadi teman-teman ya, bener-bener ngerjain Oriflame itu kayak kita lagi balapan sama umur kita dan umur orang tua kita. Umur anak juga sama kalau menurut aku ya. Anak aku tiba-tiba aja udah umur 5 tahun coba. Ya, tiba-tiba aja udah umur 4 tahun yang kedua. Aduh, tiba-tiba gitu loh. Ya, jadi aku kalau nggak ngebut ngerjain Oriflame, tiba-tiba mereka udah umur 10 tahun. Udah mintanya tuh yang lain-lain, teman-teman. Ya, dulu nggak bisa minta apa-apa. Ya, waktu bayi ngerjain Oriflame nggak bisa minta, mau ke ini, mau ke itu, ya mau beli ini, beli itu, nggak bisa, belum bisa waktu itu. Tapi sekarang tuh udah pandai banget teman-teman. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nyanyain waktunya kalian, waktunya anak-anak ya. Anakku masih kecil, masih rempong banget gitu kan. Aduh, nanti gede dia minta sesuatu kita nggak bisa usahain buat dia yang terbaik, ya kita yang sedih teman-teman. Sorry ya, aku minum dulu. Jadi di Oriflame benar-benar nggak ada saingan, tapi kita saingan sama waktu kita. Ya, next Mbak Desi. Nah, ini biasanya sering teman-teman tanyain, kenapa ya aku selalu gagal, aku nggak bisa rekrut, ya member aku nggak ada yang serius, apa aku nggak bisa jualan, ya aku nggak bisa tupo, atau aku nggak bisa bina member supaya dia bisa jadi core team. Jangan menyerah teman-teman. Ya, aku cuma mau kasih selamat. Selamat kenapa? Karena artinya teman-teman udah usaha, ya. Bahkan kebanyakan orang, ya, kebanyakan member, coba tanya ke upline-nya. Member kamu yang tidur ada berapa orang? Karena kebanyakan, ya, hampir 80% itu malahan nggak coba sama sekali, nggak usaha sama sekali. Teman-teman harusnya udah bangga, kalian, ya, kalian itu udah usaha. Ya, bukan kita pasrah aja sama kegagalan, enggak. Tapi kita itu harus berterima kasih dengan diri kita kalau kita itu udah usaha. Tinggal kita jalanin terus, gagal coba lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangun lagi, gagal merekrut, coba lagi, rekrut lagi, ya. Mungkin ada salah cara penyampaian, mungkin ada yang kurang, ya. Mungkin ada orang ini nggak tertarik, gitu loh teman-teman. Jadi jangan menyerah kalau kalian gagal. Ya, gagal itu kita nggak bisa mencintai gagal. Ya, kalau kalian mencintai gagal, kalian akan gagal terus ya. Tapi berusahalah untuk mencintai proses di mana proses itu ada namanya kegagalan. Ya, jadi kita juga nggak tahu kapan kita akan berhasil ya. Kita nggak bisa ramal, teman-teman. Yang bisa kita lakukan kalau kita gagal ya coba lagi. Ya, kalau teman-teman nanya pertanyaan, Mbak, kalau aku belum bisa rekrut gimana ya? Nggak ada jawaban cantik kalau kata Mbak Fonita. Yang ada adalah coba lagi, cari orang lain yang mau, yang dari 10 orang kamu tawarin, kalau nggak ada yang mau sama sekali, ya tawarin lagi 10 orang. Tawarin lagi 10 orangnya. Jangan sampai udah tawarin 10 orang, udah gagal, nggak bisa, aku nggak cocok di Oriflame. Ya, namanya nawarin teman-teman, bukan Oriflame aja yang harus melakukan namanya menawarkan, tapi mau bisnis manapun sama ya, sama Mbak minumnya apa Mbak, Mbak mau cari apa Mbak, ini ada barang bagus loh, ini barang baru loh. Nah, di luar juga kayak gitu teman-teman ya. Di Oriflame malah gampang banget, kita nawarin di chat doang ya, nggak perlu ketemu-ketemu ya, hemat waktu, hemat tenaga ya.
Jadi kita nggak tahu orang ke 50 mungkin, orang ke 100 mungkin yang kita tawarin dan dia welcome sama kita. Ya, jadi jangan takut ditolak. Next, Mbak Desi. Dan ada yang suka mungkin kalian pernah berpikiran seperti, aduh aku gagal terus, aku nggak bisa terus, apa aku akan berhasil di Oriflame? Kapan aku berhasil? Kapan aku bisa jadi SM? Kapan aku bisa dapat penghasilannya dari Oriflame? Teman-teman jangan tanya terus ya. Yang harus kalian lakukan adalah kerjain aja. Kerjain sampai kamu lupa kalau kamu tuh satu langkah lagi kamu akan sukses ya. Jadi sering nggak lihat gambar yang ada gambar orang lagi gali-gali gitu kan, dia gali ternyata satu kali gali lagi itu udah keluar diamondnya, tapi karena dia udah nggak mau lah, nggak jadilah, satu kali ini aku hemat tenaga karena aku udah gali cukup dalam nggak dapet, dan akhirnya dia menyerah. Itulah teman-teman, nggak usah dipikirin aku kapan, nggak usah dipikirin. Yang harus kita lakukan adalah kerjain aja. Jualan ya jualan terus ya, rekrut ya rekrut terus, bina ya bina terus ya. Nggak usah dipikirin hasilnya. Mungkin kita ada target, mau target bulan ini mau capai 6%, bulan ini mau capai SM, mau capai manajer gitu kan, pengen dapat 1 juta bulan ini. Teman-teman nggak usah pikirin dapat 1 juta, dapat 1 juta, dapat 5 juta, ya dapat best gitu kan. Nggak usah dipikirin. Ya kerjain aja teman-teman. Kerjakan sampai kalian tuh lupa, oh, ini dikit lagi nih, ya dikit lagi nih aku bisa jadi ESM. Tiba-tiba kerja udah 9.500 BP, bayangin. Kalau kalian pikirin 10.000 BP-nya, nggak bakalan naik-naik BP-nya. Ya, karena kenapa? Kita sibuk mikir, nggak sibuk kerja, teman-teman. Ya, oke. Next, Mbak Desi. Udah hampir habis. Nah, ini ya. Orang hebat tidak terlahir dengan hebat, teman-teman. Tapi mereka bertumbuh dengan hebat. Jadi, teman-teman, anak singa itu, kalau dia setelah dilahirkan, ya, dia dipelihara oleh manusia, dia nggak ketemu mamanya, nggak ketemu papanya yang sama-sama singa, teman-teman. Dia bertumbuh itu nggak jadi singa beneran, teman-teman. Ya, jadi nggak selalu orang sukses itu dia terlahir dari keluarga sukses, enggak. Ya, banyak orang-orang sukses yang awalnya itu dia dari keluarga sederhana banget ya, dia dari keluarga yang bisa dibilang miskin gitu loh, tapi dia bisa jadi orang hebat dan orang sukses. Jadi kalau teman-teman pengen sukses, pengen hidupnya lebih baik, pengen dikenal jadi orang yang hebat, ya bertumbuhlah. Kerjain proses di Oriflame itu dengan mindset yang positif ya, memilih untuk kerja cerdas dulu, memilih untuk memprioritaskan Oriflame, memilih untuk kerjain tanpa melihat hasil, teman-teman akan jadi orang hebat. Kalian akan jadi singa yang hebat, teman-teman. Ya, oke, next lagi Mbak Desin terakhir. Jadi kunci sukses di Oriflame adalah positif dan maju terus ya. Mau itu hambatan segede apapun ya, batu sebesar apapun, longsor sebesar apapun, maju terus teman-teman. Mau pandeminya sampai 50 tahun, 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi, jangan dipikirin, maju aja ya. Karena teman-teman dengan kita selalu positif dan kita kerjain terus dan kita maju terus dan tidak pernah berhenti, tidak pernah memikirkan untuk berhenti, ya itu akan jadi sebuah kebiasaan. Ya, itu akan jadi sebuah habit, dan akhirnya teman-teman terbiasa melakukan itu, terbiasa ketemu tantangan, terbiasa menghadapi downline yang A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Teman-teman nggak akan menganggap itu susah lagi, nggak akan bilang Oriflame susah, nggak akan bilang nggak cocok di Oriflame. Ya, positif dan majunya berapa lama? Sampai teman-teman ya tercapai target kalian. Ya, kalau saran aku sih target itu harus di-upgrade terus ya.
Jangan cuma targetnya 500.000 udah cukup ya, 2 juta udah cukup, 5 juta udah cukup ya, nggak cukup ya teman-teman ya. Kalau kalian mau tinggal di hotel mewah, kalau kalian jalan-jalan itu minimal 1 malam 2 juta ya. 1 malam mana cukup ya, minimal 3 malam, 5 malam, itu kali aja berapa teman-teman. Ya jadi ya kunci di Oriflame ya, itu yang tadi ya, proses, mindset, ditambah teman-teman bakalan sukses. Mindset yang seperti apa? Mindset yang positif dan maju terus. Bakalan tantangan apapun bisa kalian lewatin ya, kecil tantangannya teman-teman. Ya, oke? Okay? Jadi seperti itu aja webinar dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang mau nanya, silakan nanya. Oke, terima kasih teman-teman.